Tuhan. Berkenan Tuhan pakai peristiwa ini untuk menjadi cara Tuhan berbicara kepada setiap kami yang hadir pada kesempatan ini Bapa. Karena itu Tuhan Yesus, di dalam ibadah kami ini, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada Engkau Sang Pemilik kehidupan, Tuhan berkenanlah berbicara bagi setiap kami, menyatakan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan bagi kami semua di dalam ibadah ini Tuhan. Sehingga kami yang hadir bukan hanya sekedar untuk datang memberikan penghiburan, dukungan kepada keluarga, tetapi kami juga boleh mengalami suatu pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan. Lewat firman yang sebentar diperdengarkan kepada kami. Hamba yang berbicara ini terbatas Tuhan. Karena itu mohon Roh Kudus, nyatakanlah hikmat-Mu, curahkanlah pengertian-Mu, dan tawan setiap hati seluruh sidang jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran ini boleh jatuh di hati yang baik itu. Terima kasih Bapa di sorga, ini hidup kami. Kami serahkan jalannya jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir. Diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom buat kita semua. Shalom. Puji Tuhan, saya berdiri di tempat ini atas nama seluruh pelayan Injil Gereja Sidang Jemaat Allah, ya, yang diberi kepercayaan untuk mewakili semua hamba-hamba Tuhan untuk memimpin kebaktian pada kesempatan ini. Saudara kekasih hamba Tuhan, Bapak Pendeta Arkelius Talan, ya, yang Tuhan panggil lebih dulu mendahului kita semua yang hadir. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau memberikan tema khotbah pada kesempatan diberkati ini, yaitu siap sedialah. Coba sama-sama katakan, 1, 2, 3. Siap sedialah. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita ada di tenda duka seperti ini, Alkitab berkata bahwa lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Kenapa Alkitab bicara demikian? Karena tentu ada alasan yang kuat yang mendasari firman Tuhan atau pesan Tuhan ini dinyatakan kepada kita sekalian. Menurut catatan kitab pengkhotbah, bahwa di rumah duka kita boleh melihat akhir dari segala sesuatu di bawah kolong langit ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu artinya bahwa setiap manusia yang ada di bawah kolong langit ini mesti sadar bahwa perjalanan di dalam hidup di dunia sebagai musafir ini adalah perjalanan sementara, di mana suatu saat kita semua pasti menurut nomor antrian, maka kita akan dipanggil pulang untuk saudara menghadap Sang Pencipta kita. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu kita ada di tenda duka seperti hari ini, kita mesti belajar melihat suatu akhir dari kehidupan, lalu menata kehidupan kita yang masih sisa, yang Tuhan izinkan kita jalani di bumi ini. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu untuk menjalani hidup yang masih sisa ini, kita mesti siap sedia, mempersiapkan hidup kita sebaik mungkin. Karena kita tidak pernah tahu nomor antrian kita jatuh ke berapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak pernah mendapat WA dari sorga, Bab Tua kirim tadi malam, ya, bilang siap-siap deh besok lupu giliran, itu sana ada, ya saudara. Atau saudara dapat pesan singkat
SMS, atau dapat miss call, telepon dari sorga. Kita tidak pernah, saudara. Tiba-tiba saja orang bisa dipanggil Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari, bulan yang lalu, saudara, terjadi sebuah kecelakaan di daerah Bimoku. Itu, saudara, orang lagi tidur di dalam rumah. Ya, dia tidak tahu kalau itu hari dia pun hari terakhir. Tiba-tiba itu tronton dari atas datang rem sondapa, akhirnya tabrak itu rumah. Orang yang lagi tidur di dalam pun langsung tidur terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak jalan-jalan, dia tidak pasiar di mana-mana, dia ada tinggal diam-diam di depan rumah, tapi tiba-tiba maut datang dan kemudian membawa dia kembali. Itu artinya kematian adalah suatu misteri. Saya pernah menonton di YouTube, ya, orang yang mati tanpa disangka-sangka. Ya, saudara, ada seorang bapak, tiba-tiba pagi-pagi dia baru bangun tidur, saudara. Dia baru keluar dari depung kamar, ya, menuju ke halaman teras rumahnya. Jadi langsung waktu putus napas di tempat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Lalu kemudian orang bingung, kok kenapa bisa ada pisau jatuh dari langit? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Cek, saudara, ternyata pisau itu dibawa oleh seekor elang. Tahu itu pisau elang dapat dari mana? Ya, dia cengkram itu pisau, saudara, tapi tiba-tiba itu pisau terlepas dari depung cengkraman dan jatuh persis di bawah topung kepala. Dia tidak pernah tahu hari matinya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu, bicara soal kematian itu sesuatu yang bisa terjadi sangat mendadak, tiba-tiba, dan kita sama sekali kadang tidak tahu tentang kapan hari kematian itu bisa datang. Tapi saudara, yang pasti kita harus siap sedia. Kapanpun waktunya, kita harus siap sedia. Saya mau membaca beberapa ayat firman Tuhan tentang siap sedia itu dikaitkan dengan soal kedatangan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Injil-Injil berikut ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, saya mengajak kita untuk memperhatikan teks di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 4. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, Matius 25 ayat 10. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Lukas 12 ayat yang ke-40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca teks ini jelas bahwa kesiapan atau kesediaan kita itu dikaitkan dengan soal kedatangan Tuhan. Saudara, bicara soal kedatangan Tuhan itu bicara soal akhir dari sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, kalau kita bicara pengertian dari kata kedatangan Tuhan, itu bisa punya dua makna. Yang pertama adalah Tuhan panggil kita pulang hari ini, atau meninggal dunia, seperti yang terjadi buat saudara kita, Bapak Arkilaus, saudara. Atau juga siapa saja yang mungkin sudah meninggal mendahului kita. Itu bicara soal kedatangan Tuhan yang pribadi. Tetapi ada suatu saat di mana kedatangan Tuhan yang universal, yaitu orang sebut bilang kiamat, atau akhir dari segala sesuatu. Itu nanti kita tidak tahu juga kapan datangnya. Tapi pasti, saudara, dua hal ini tidak bisa tidak. Kadang-kadang belum kiamat, kita mati lebih dahulu, saudara. Ya. Jadi ada orang suka bilang begini, hidup mas panjang, ya. Karena itu dia santai-santai, ya saudara, dia tidak persiapkan dia pun hidup. Ada yang pikir bahwa dia masih muda,
Jadi ya dia santai-santai dulu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia ikut dia pun keinginan tanpa dia sadari bahwa hari kematian itu datang seperti sesuatu yang tidak pernah diduga-duga, seperti pencuri. Hari Tuhan itu datang kepada setiap orang. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap ayat yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan, itu tadi kita baca selalu dikaitkan dengan siap sedia. Semua ayat yang tadi saya sebutkan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bicara soal akhir dari kehidupan itu, selalu diperhadapkan dengan yang pernyataan yang namanya kesiapsediaan. Artinya kalau orang tidak siap sedia, waktu itu adalah waktu di mana tidak bisa berubah lagi. Waktu di mana orang tidak bisa membuat keputusan balik. Waktu di mana orang tidak bisa, saudaraku, melakukan sebuah program baru, rencana baru dalam hidupnya. Itu tidak bisa lagi. Itu sudah selesai. Selagi kita masih hidup inilah, selagi kita masih bernapas inilah, di saat dimana kita mempersiapkan hidup kita secara baik. Ada amin? Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu pada kesempatan yang luar biasa ini, saya mau ajak kita untuk memperhatikan firman Allah tentang bagaimana orang Kristen yang betul-betul firman ini menolong kita semua yang hadir di tenda duka, supaya jangan lagi hidup pikir mas panjang, tapi hari ini juga lewat kebenaran ini kita mau mempersiapkan hidup kita sebaik mungkin, karena Tuhan datang pada waktu yang kita tidak pernah ketahui. Ada amin? Bilang dulu samping kiri kanan, siap sedia ya. Ya. Mari kita lihat saja konteks dalam Lukas pasal 12 tadi. Ayat 40 dikatakan tentang siap sedia itu karena Tuhan datang. Saudara, kalau ayat 40 bilang siap sedia, itu berarti ayat-ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang bagaimana orang yang siap sedia. Ya, saya ulang lagi ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi waktu Yesus bicara siap sedia dalam Lukas 12 ayat 40. Itu sangat punya kaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Yesus itu selalu berbicara, saudaraku, tidak hanya sekedar memberitahu. Ya, tidak hanya sekedar memberitahu atau memberi peringatan. Tapi dia menjelaskan apa yang menyebabkan pemberitahuan itu. Apa yang menyebabkan dia kasih peringatan itu. Itu Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau kita belajar Alkitab, Bapak Mama, Bapak Saudara, Alkitab itu tidak hanya berisi larangan-larangan. Tapi Alkitab itu berbicara tentang solusi-solusi yang diberikan. Saya ulang ya. Saudara jangan pikir Alkitab itu hanya larang ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan ini itu. Tapi dia tidak kasih bagaimana cara supaya tidak membunuh, tidak bersaksi dusta, tidak melakukan ini dan itu. Itu Alkitab beritahu semuanya. Nah, saudara, begitu juga ketika Alkitab bilang siap sedia. Itu Alkitab kasih tahu sama kita bagaimana kita bisa siap sedia. Atau seperti apakah orang yang siap sedia itu. Mari kita perhatikan mulai ayat 35. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang bawa Alkitab bisa buka bersama-sama dengan saya. Lukas 12 ayat 35. Yang tidak membawa, dengarkan saja. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mesti kasih pesan. Kalau saudara tahu baca, lain kali datang ke rumah pemakaman, mesti bawa Alkitab. Supaya dengar firman. Ya, saudara yang terkasih. Kecuali saudara agama lain. Saya tidak suruh saudara bawa Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena kadang-kadang kita ingat Tais, tapi kita lupa Alkitab. Tais fungsinya lap air mata. Ya, tapi Alkitab fungsinya adalah membuat saudara tetap setia kepada Tuhan. Amin. Ya. Mari kita lihat. Saudaraku Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Baru di ayat 40 dia bilang siap sedia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi
hal pertama yang saya mau angkat bagi kita semua tentang siap sedia, itu berkaitan dengan pinggang yang terikat. Saudara, Yesus itu dalam pelayanan seringkali kasih perumpamaan. Perumpamaan itu dia bisa lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dia menceritakan sesuatu. Contoh, dia bicara soal kerajaan Allah itu dengan perumpamaan, saudaraku, mutiara yang terpendam. Dia bicara tentang, saudaraku, benih yang ditaburkan. Nah, itu perumpamaan dalam bentuk cerita. Tapi kadang-kadang Tuhan Yesus tidak memberikan perumpamaan dalam bentuk cerita, tapi dia memberikan perumpamaan dengan memperagakan atau membuat sebuah semacam tontonan atau ilustrasi dengan sebuah gerakan atau dengan suatu hal yang nyata. Itu Tuhan Yesus buat dalam pelayanannya. Termasuk di dalam teks ini, ketika Yesus berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Ini sebenarnya dia sedang memberi suatu peragaan tentang bagaimana hidup orang Kristen itu. Saudara, saya ajak kita untuk membaca beberapa ayat ini untuk mengetahui makna daripada Tuhan berkata, berikat pinggang itu, tetap berikat pinggang. Mari kita lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Lukas 17 ayat 8. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku, sampai selesai aku makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Waktu kata ikat pinggang ini diangkat, Yesus sedang bicara tentang seorang hamba atau seorang pelayan. Sekarang lihat lagi, Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Setelah dia ikat dia pun pinggang, lalu kemudian dia mulai basuh kaki murid-murid. Artinya apa? Yesus mengambil sikap sebagai seorang hamba atau pelayan. Jadi saudara sekarang lihat lagi ayat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Saudara, jadi kalau kita mempelajari ini ayat-ayat, jelas sekali bahwa ketika bicara soal ikat pinggang, itu bicara soal pekerja atau pelayan, atau seorang yang mengambil sikap sebagai hamba. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya begini, ketika Yesus berkata, siap sedia, hendaklah pinggangmu tetap terikat. Yesus seolah-olah bilang begini, kalau kamu menjadi orang Kristen yang siap itu, berarti kamu harus memberi dirimu menjadi seorang pelayan Tuhan, atau menjadi seorang hamba Tuhan. Ada amin? Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen ini tidak mau jadi pelayan Tuhan. Ya, dia maunya jadinya pelayan dunia. Kalau pelayan Tuhan dia tidak mau. Makanya saudara, kalau orang pilih majelis di gereja itu kadang-kadang susah setengah mati. Kenapa? Karena banyak orang tolak jadi majelis. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang tidak suka mau jadi pelayan Tuhan. Orang tidak suka mau jadi hamba Tuhan. Padahal saudara, orang yang melayani Tuhan itu menunjukkan sikap bahwa dia siap sedia dalam segala waktu dan dalam segala keadaan. Kalau Tuhan datang kembali, dia orang yang sudah siap menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Amin. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Arkelius ini perlu diteladani. Ya. Karena dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk mengikat pinggangnya dengan kebenaran. Dia mengambil keputusan memberi hidupnya kepada Tuhan. Ini adalah, saudaraku, bukti nyata orang yang siap sedia. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau beri pesan firman ini buat kita semua. Kalau hari-hari ini saudara mungkin urus dunia terlalu banyak, saudara tidak memberi hidupmu untuk pekerjaan Tuhan, tidak melayani Tuhan, entah di mana saja gerejamu, mau di Gemit, mau di GSJA, mau di Pantai Costa, mau di GBI, mau di apalagi
gereja terlalu banyak. Ya. Yang pasti kalau Tuhan izinkan Anda ada di sana, bukan hanya jadi orang yang pergi gereja, tapi jadilah orang yang melayani Tuhan. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini tidak boleh dilupakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita semua mesti tahu, itu tanda bahwa orang itu sedang siap sedia melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Saudara, tadi kita sudah menyanyikan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk apa? Untuk apa? Tanya samping kiri kanan. Sudah melayani kok belum? Tadi menyanyi ya. Ya itu saudara. Kadang semua suka menyanyi itu lagu. Tapi dia hidup dia tidak kasih untuk melayani Tuhan. Hanya Pak sampai di lagu sah. Tapi action beda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan jadi Kristen yang begitu. Ya. Itu tanda bahwa saudara tidak siap. Apalagi kalau saudara sudah terlibat dalam pelayanan duniawi. Ya. Ada orang melayani Tuhan tidak mau. Tapi melayani dunia semangat sekali. Ya. Melayani Tuhan tidak mau. Tapi melayani dunia semangat sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang Kristen begini, jangan berharap saudara ditemukan Tuhan kalau Tuhan datang kembali yang kedua kali. Entah secara pribadi atau secara umum saudara didapati benar-benar menjadi orang yang siap sedia. Tidak bisa. Orang yang siap sedia adalah orang yang memberi dirinya melayani Tuhan. Karena itu, selagi napas mas panjang, beta ajak semua. Ayo, mari kita memberi hidup kita untuk melayani Tuhan. Ada banyak orang, saya ulang lagi, kita ajak melayani, tidak mau, saudara. Ya, tapi kalau dia sustruk, baru dia bilang, Pak Pendeta, saya bisa WL singers kok, tidak bisa lagi. Suara sumiring, ya. Lu mau menyanyi karmana kok sustruk? Ya, itu sudah terlambat. Ada orang sakit parah-parah. Baru dia bilang, Tuhan kalau engkau buat mujizat, aku akan memberi diriku melayani Tuhan. Lu terlambat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada orang kalau alami rugi banyak. Baru dia bilang, Tuhan sekarang beta berhenti. Beta mau melayani Tuhan. Itu terlambat. Anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan berkata beri hidupmu untuk melayani Tuhan, berilah hidupmu. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, selagi kita masih hidup ini, kita harus melayani Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara lihat ini ayat ya, Filipi pasal yang pertama. Ini Paulus bersaksi. Filipi pasal yang pertama. Mari kita baca ini ayat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini ayat terkenal yang mungkin kita semua ada sebagian yang hafal atau juga baru dengar, tapi ini penting, ini ayat-ayat hafalan bagi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh setia. Filipi 1 ayat 21-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Paulus bilang, kalau saya masih hidup di dunia, saya akan bekerja, memberi buah. Amen. Apa dia maksud? Melayani Tuhan. Dari mana beton tahu? Mari beton lihat ini ayat ya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 mulai. Saya bacakan teks ini buat kita sekalian. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Jadi Paulus itu kerja sampai dia mati. Ya saudara, kerja di mana? Kerja di ladang Tuhan. Melayani Tuhan sampai mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan, sekali lagi, mari kita beri hidup kita melayani Tuhan. Itu tanda bahwa kita orang yang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, jadi saudara
tidak ada arti. Waktu saudara meninggal, baru kita taruh Alkitab di dalam peti mayat. Ya, padahal selama hidup tidak pernah baca satu ayat juga. Ya, itu saudara. Hidup yang mata menyala, sesuai baca. Apalagi mata sudah tutup itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada orang juga waktu meninggal baru dia pun istri, ya dia pun suami lipat baik-baik, dia pun baju putih dan celana hitam dan rok hitam. Baru dia bilang, "Bapak, ingat tepi sana na perjamuan kudus iko Lu mau perjamuan dan siapa di dalam kubur sana? Tidak ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Masih hidup inilah, layani Tuhan. Masih hidup ini, pakai itu ikat pinggang. Keraskan ikat pinggangmu, beri hidupmu untuk pekerjaan Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan datang kembali, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat saudara. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu pesan pertama bagi orang yang siap sedia. Yang kedua, tadi teks itu mengatakan selain ikat pinggang, Yesus bilang, saudaraku, di dalam ayat yang ke-35 itu masih ada satu kata kalimat yang saya mau soroti, yaitu pelitamu tetap menyala. Saudara yang terkasih, jadi bukan hanya pinggang yang diikat, tapi pelita harus tetap menyala. Saudara, sebenarnya kata pelita di dalam teks ini itu lebih tepat diartikan, ya, itu bicara soal pikiran manusia. Ya, itu bicara soal pikiran manusia. Saya mau bandingkan dengan ayat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 22. Mari kita lihat teks ini. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-22. Perhatikan, saya baca ini firman Tuhan buat kita. Injil Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, ayat 23, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kata mata dan pelita di dalam ayat ini itu tidak punya arti yang lurus, saudara. Tapi itu memiliki arti simbolik atau arti bayangan. Maksudnya adalah mata itu bicara soal pikiran manusia. Saudara, mata itu bicara soal pikiran. Kalau pikiran kita itu baik, maka seluruh bagian dalam tubuh kita ini pasti melakukan yang baik. Ya. Tapi kalau lupa otak, memang otak jahat. Saudara, semua yang kita lakukan ini kan bagian dari pikiran kita. Ya. Semua yang kita kerjakan ini bagian dari pikiran kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bisa sampai di sini di Benak karena saya punya pikiran masih jalan. Kalau saya punya pikiran susah jalan, lain tadi bet lurus bisoe. Ya, tapi pikiran saya mengarahkan saya bisa bawa mobil setir sampai di Batu Putih belok kanan, saudaraku, dan sampai di sini. Jadi semua tindakan kita itu sebenarnya dilahirkan dari pikiran. Makanya Alkitab berkata bahwa pikiran atau mata itu adalah pelita bagi seluruh tubuh kita. Saudara yang terkasih, kalau pelita mati maka gelap semua. Pikiran juga jadi gelap. Nah, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kesiapan kita itu ditentukan oleh pikiran kita hari ini. Kalau saudara dan saya memiliki pikiran Kristus, saudara dan saya betul-betul menjadi orang-orang Kristen yang pikiran kita tidak tertuju kepada perkara-perkara duniawi, tapi tertuju kepada Kristus, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pasti akan memberi hidup kita kepada Tuhan. Saudara, saya mau berikan beberapa contoh Alkitab. Misalnya, di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-16. Saudaraku, ini tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lukas pasal 16, ayat yang ke-19. Saudara lihat orang kaya itu, dikatakan ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Lalu ayat 23 mengatakan, orang kaya itu juga mati lalu dikubur.
Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kenapa orang kaya itu mati lalu menderita sengsara? Karena selama dia hidup, pikirannya, pelitanya gelap. Sehingga dia tidak pikir soal perkara-perkara sorgawi. Dia tidak pikir soal hidup yang akan datang. Tapi dia pikir hanya hidup yang sementara di dunia. Dia hanya pikir soal bagaimana cari uang. Bagaimana senang-senang. Bagaimana pesta pora. Bagaimana hidup dalam kemewahan. Tapi dia tidak pikir kalau dia mati nanti, dia mau pergi kemana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik tadi saya sudah mulai dengan pesan bahwa kita semua ini sedang menunggu nomor antrian. Ya, karena itu saudaraku, jangan hanya pikir hal-hal yang ada di dunia. Yesus berkata dengan jelas, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena yang di dunia ini akan berlalu, yang di dunia semua akan berakhir. Mau tanah 5 hektar, 100 hektar, mobil mewah, rumah mewah, saudara, uang, harta benda, semuanya akan ditinggalkan. Amin. Makanya cari doi boleh, tapi jangan lupa cari Tuhan. Amen. Ada yang cari uang sampai lupa pergi gereja. Baru dia bilang dia mati mau masuk surga. Hai. Surga memangnya model ke pasar ya Oisao. Pasar Batu Putih. Saudara, yang lupi gampang-gampang sah. Soalnya bisa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mesti siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Dan caranya siap sedia adalah, sekali lagi, kita pun pikiran tidak boleh hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Saya ulang, makan cari boleh, uang cari boleh, tapi jangan lupa lebih utama cari Tuhan. Amen. Coba kita bacain ayat lah, Matius pasal 6 nih, saudara yang terkasih, sebelum ayat 33. Saya mengajak kita untuk membaca mulai dari ayat yang ke-21 lebih dulu. Matius pasal yang ke-6. Perhatikan teks ini, saudara. Tadi sudah baca ayat 22 ya. Sekarang saya baca ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baru di ayat 22 dia bilang mata adalah pelita tubuh itu. Jadi yang bikin gelap kotompung pikiran tuh kadang-kadang uang. Harta dunia yang sementara tuh bikin gelap orang pun pikiran. Pelita jadi padam. Saudara, sehingga orang tidak bisa lihat terang kebenaran. Orang tidak bisa melihat terang yang abadi. Terang Kristus. Orang tidak bisa lihat. Karena uang membutakan mata orang itu. Makanya Alkitab berkata cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Meskipun ada orang yang meninggal, seringkali orang titip banyak hal di dalam depumpeti. Ya. Saudara, tapi itu semua tidak bisa dipakai. Ya. Satu kali saya KKR di Saburai Jua. Dan dalam khotbah saya bilang, ingat baik-baik. Saya lihat kamu di kampung, di Sabu sini tais mahal-mahal. Tapi kenapa waktu orang mati semua datang taruh tais mahal-mahal itu hanya di peti jenazah. Lalu dibawa pergi kubur. Sementara hamba Tuhan datang. Kamu hanya kasih selendang 1 biji saja. Saudara. Iya. Padahal orang semati kau kasih tais yang harga jutaan. Saya bilang malam itu, dengar baik, bahwa kamu kalau kasih hamba Tuhan tais, ya, itu tuh kita pakai untuk jahit jas. Lalu kita pakai khotbah di mana-mana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan memang Tuhan jamah hati orang-orang Saburai Jua. Ya saudara. Saya mau pulang setelah KKR. Saya kemudian sudah dikasih tais itu banyak sekali. Ya, hampir 6 tais. Bahkan saya sudah naik di atas trek, saudara. Ada yang bilang, Pak Pendeta, saya mau kasih tais juga. Nah, ini sadar, ya saudara. Bahwa orang tuh mesti tahu. Ya. Kadang-kadang kita mau
Ya saudaraku, mati dulu baru. Ya maka tadi saya ngomong, ingat. Itu kain baju putih dengan celana hitam itu kalau masih ada di lemari rapi-rapi, pulang tuh mulai besok minggu tuh setrika sudah. Pakai. Kasih tahu bapak yang pemalas gereja dong itu. Ya, bapak mari kok kita pergi gereja. Baju putih mama Subelidar 2 tahun lalu itu ada simpan. Ya saudara, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Saya baca itu ayat buat kita semua. Mari perhatikan ini teks, saudaraku. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara lihat ayat 32, itu bicara tentang orang dunia. Kalau orang dunia bagaimana? Dikatakan ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi orang dunia dia cari dulu segala sesuatu. Tuhan tuh nomor 5, nomor 10, nomor 100. Saudara. Makanya orang Kristen, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apalagi di NTT. Gereja banyak. 50 meter gereja. 100 meter gereja. 200 meter gereja. Tapi orang yang pergi gereja muka itu sah. Sampai-sampai ada orang yang mati itu, saudara, kita pergi, kita tanya, kok dia pernah masuk gereja, kok Tuhan pernah pelih dia pemuka nih? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah, pelitamu harus tetap menyala. Pikirkanlah perkara di atas dan bukan di bumi. Amin. Bilang samping kiri kanan dulu, ya, cari Tuhan, jangan cari yang duniawi. Kalau bisa makan dan minum kita syukur itu. Ya saudara, supaya itu. Apalagi Tuhan kasih berkat banyak. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya datang di tempat ini 3 tahun lalu ya. Saya datang di sini, Bapak Frans cerita, Bapak Yeri Frans cerita bilang, di sini tuh ada apa tuh, pabrik apa yang di sebelah. Masih jalan kosong deh. Kabesa. Ya, wah, luar biasa. Di Kupang sana orang tidak pilih itu barang, di sini orang pilih kau jual. Sungguh di tempat saya di Bolok itu terlalu banyak itu pinggir pantai. Tapi sana ada yang dipilih itu barang. Angka buang-buang sah. Nah, saudara, artinya di sini Tuhan kasih hikmat sama saudara untuk saudara dapat berkat luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau di sini supili habis, nah telepon saya kopi pilih di sana. Tapi jangan lupa pergi gereja juga. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ingat, karena semua uang di dunia ini akan berakhir. Kemarin saya pun kakak cerita, ya beliau mengajar di Oipol di sana. Ada petani yang punya uang sampai 100 juta. Tapi dia tidak tabung, dia simpan di rumah. Dia taruh di peti. Saudara, orang datang curi angka bahwa itu peti 100 juta, lu gigi jari. Sampai nari cari, son tahu di mana. 100 juta. Jadi sudah kadang-kadang kita lihat yang pakai pakaian model-model hanya kain, itu doi dong banyak tapo ada di rumah. Ya. Saya yang pakai jas naik oto ini belum tentu ada uang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itulah. Makanya saya mau beri pesan ini buat kita semua, jangan. Sebab mati kita tidak bawa apa-apa. Beberapa bulan yang lalu, saudara, saya nonton satu acara. Orang yang punya mobil sangat mewah. Itu mobil itu jangankan lempar batu. Peluru pun tidak tembus. Saudara. Di Amerika sana. Tapi jatuh masuk di dalam sungai. Waktu jatuh masuk dalam sungai, dia kan tidak bisa buka. Lu mau pukulin jendela, segala macam. Ini kaca, tidak bisa pecah. Akhirnya dia mati di dalam mobil mewah. Saudara. Itu main gila, itu otot. Jadi saya yang pikir, harta dunia ini saudara bisa keselamat orang. Ya. Matius 16. Saya mau tutup bagian kedua ini. Saudara lihat ini, Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Dengarkan firman Allah.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara mau ganti dari apa? Uang tidak bisa. Harta, mobil, rumah tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nyawa itu hanya bisa ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya saya ulang lagi saudara, ya ingat baik-baik, pelita harus tetap menyala. Kalau mulai pulang rumah ingat Tuhan, saya mau ibadat, saya mau ada ibadat apa, kaum wanita ikut, kaum pria ikut, saudaraku, ibadat apa saja kita ikut. Hari ini kami sedang masih mendoakan seorang muda yang saudaraku agak sedikit mengong. Kemarin Pak Andi lihat, dia hanya mau di gereja. Dan dia ikut ibadah sungguh-sungguh. Kami KKR beberapa kali. Saudara, saya takut bawa dia. Saya pikir lagi jangan sampai nanti dia hilang di tengah jalan. Karena mana ini kalau dia turun lalu. Tapi tidak saudara. Dia pergi KKR juga dia standby. Sampai pulang dia juga ikut pulang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau orang yang masih sedikit tidak waras, saya bisa beri hidupnya kepada Tuhan. Apalagi saudara dan saya yang waras ini. Harusnya kita lebih lagi memberi hidup kita kepada Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat kita. Saudara, pagi-pagi jam 4 bab tua main kunci G. Ya, saudara, gitar. Pada kunci tidak pindah C, tidak tahu hanya G. Mau pujian sunaiku, mau cinta Yesus, semua nyanyi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu ingatlah baik-baik. Tuhan ini datang, kita tidak pernah tahu. Tapi kalau Tuhan datang, pikiran kita sedang pada Kristus. Kita adalah orang-orang yang siap sedia. Amin. Karena itu mati hari ini, mati besok, sama-sama. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara betul-betul memberi hidup saudara kepada Tuhan? Sudah melayani Tuhan belum? Sudah memberi hidupmu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh belum? Kalau belum, jangan minta mati cepat-cepat. Bertobat lebih duluan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, mari kita perhatikan ayat ini. 36, 37. Injil Lukas pasal 12 ayat 36 dan 37. Saya bacakan itu ayat buat kita semua. Saudara perhatikan Injil Lukas pasal yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Ayat 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Ketika ia datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Saudara, jelas sekali dalam ayat 36 di sana dikatakan menanti-nantikan tuannya. Itu berarti sone tidur tuh, duduk kok jaga. Sampai kapan itu sang pengantin Tuhan yang sampai. Ayat 37 memberikan penjelasan. Panggil itu bukan berarti kita tidak digoda, kita tidak ditawari, kita tidak saudara menghadapi tantangan, kita tidak menghadapi masalah. Tiap hari iblis terus menyerang kita. Iblis terus mau saudaraku mencuri kesetiaan saudara kepada Tuhan. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang siap sedia, dia pasti berjaga-jaga. Amin. Mari kita lihat itu 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan teks ini. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Mari saudara, saya akan bacakan buat kita ayat ini. Perhatikan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Bilang samping kiri kanan dulu. Kamu bisa ditelan iblis atau tidak? Yang bisa ditelan itu yang hanya tidur sono. Kalau ada berjaga-jaga, saudara, Anda dengar
Di cabang sana sudah mulai singa berteriak. "Mau." Saya mau tanya saudara, apa yang saudara buat? Kalau saudara berjaga-jaga, pasti saudara satu. Paling tidak ambil parang, atau ambil busur anak panah, atau ambil senapan. Saudara. Kalau tidak, maka lari yang kedua. Kalau tidak ada itu semua, larilah. Saudara. Karena itu dia sudah teriak lari datang. Dia berteriak lari datang, baru kita lari kosong pi. Kita habis. Atau kita lagi sono, masang gorok di atas tempat tidur. Itu berarti kita berangkat bodoh-bodoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, iblis itu dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berjalan keliling, saudaraku. Itu berarti ini tempat nama Bapak. Kiutenu. Di Kiutenu ini banyak setannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di Kiutenu ini ada, di sekitaran sini ada. Di mana saja ada setan. Saudara. Jadi kalau kita tidak berjaga-jaga, kita bisa ditelan oleh setan. Dan kalau ditelan oleh setan, maka saudara kita tidak akan berdaya. Ada banyak orang Kristen ditelan oleh setan dan dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya sudah di dalam kuasa setan. Ditelan oleh setan sehingga dia tidak berdaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, itu banyak yang ditelan setan itu yang mabok laru. Itu setan sutelan dia. Ya. Dia ada jalan tapi sebenarnya setan sucek kekas mati dia. Tanya samping kiri kanan, ada yang mabok laru kok? Hati-hati tuh, setan sucek. Ya. Setan sucek itu. Saudara yang terkasih. Kenapa? Karena orang mabok itu kan tidak sadar lagi. Tidak tahu lah. Dia jangan sesuai. Tua. Heon me tua. Lo om dan dia nyambung lah. Dia berdiri di muka jalan sana dia bilang, anak Kiutenu. Lahir 17 Agustus 1945. Sebagaimana Indonesia telah merdeka. Orang mabok kan tidak bela panjang. Dia pun nama juga Agus. Agus juga sudah merdeka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada banyak orang Kristen sebenarnya sudah ditelan setan. Hidup dalam perzinahan. Dengan perselingkuhan. Ya saudara. Itu tuh setan sucek itu. Ya. Saudara yang terkasih. Saya percaya di mana-mana tuh ada orang selingkuh. Di mana-mana. Kenapa saya yakin begitu? Saya semakin yakin ketika saudaraku saya pergi KKR bulan lalu di Alor sana. Itu tempat tidak ada sinyal. Dari kota Kalabai ke sana itu mesti bayar ojek 150 bersampai. Saudara. Perjalanan cukup jauh. Di itu daerah tidak ada sinyal. Tapi kok orang bisa selingkuh nomor 1 juga di itu tempat. Saya pikir-pikir, nah kalau yang tidak ada sinyal ini selingkuh banyak. Apalagi yang ada sinyal. Maka saya ambil kesimpulan, selingkuh di mana-mana. Ya. Persinahan di mana-mana. Apalagi di sini yang 4G tongkat. Baru dia ingat lagi tuh mantan pun nomor lama. Itu berat. Itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang yang tua-tua juga masih bermain selingkuh. Ya, umur 70, 80 juga ada yang masih main selingkuh. Yang sudah bawa tanah nih. Sadar setan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setan. Itu setan mau hancurkan kita pu hidup. Karena Alkitab berkata, orang berzina, orang bercabul, kemabukan, pesta pora, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu Alkitab yang ngomong, bukan karang-karangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara jangan pikir, kok dia mabok, tapi dia pikir reja apa?
itu tidak berjaga-jaga, pikir aja, tapi setan sucek ke dia. Mati secara rohani. Amin. Saudara. Oh, dia selingkuh, tapi dia majelis, Pak. Lu mau majelis, kok pendeta, kok selingkuh, neraka. Saudara, iya. Karena di sorga itu tidak ada bilang beta pun bapak ketua sinode, masuk dahulu jadi. Nanti dia tinggal panggil bepu nama juga ikopi. Saudara, tidak ada. Tuhan melihat Anda dan saya berjaga-jaga atau tidak. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, setan keliling. Ya, hati-hati. Hati-hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu hari ini sekali lagi, siap sedialah sebelum Tuhan panggil kita pulang. Amin. Bagaimana kita siap sedia? Jangan lupa, 1, beri diri kita melayani Tuhan. 2, ingat baik-baik pikir perkara yang ada di atas. 3, ingat baik-baik berjaga-jaga tiap hari. Karena kalau kita melakukan itu, Tuhan datang kapan saja. Pulang dari tempat ini Tuhan panggil kita tidak jadi soal. Saudara, karena pasti kita akan ada bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan yang kekal. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang sama-sama dengan saya harus siap sedia. 1, 2, 3. Saya harus siap sedia. Bilang samping kiri kanan, melayani Tuhan. Amin. Yang kedua, sama-sama katakan, jangan cari yang dunia terus. Cari yang di atas. Amin. Cari uang, bilang samping kiri kanan. Tapi jangan lupa pergi gereja. Bilang samping kiri kanan, cari apa lagi? Cari uang, cari harta. Bilang samping kiri kanan, cari harta. Tapi jangan lupa cari Tuhan. Amin. Ya. Jangan juga bilang, kalau begitu Pak Pendeta kita urus gereja terus, tak usah kerja lagi. Itu salah. Alkitab juga suruh kita supaya bekerja. Harus rajin. Oh, Tuhan tidak suka dengan orang malas. Harus rajin, kerja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu penting tuh bagi anak-anak Tuhan. Saya juga begitu. Bukan hanya melayani Tuhan, rajin kerja. Dulu saya jual nasi, sekarang masih jual air, saudara. Ya, kalau ada orang telepon bilang, Pak Pendeta, tolong antar air dulu. Oh, itu saya cepat sekali. Ya, karena uang ini juga, nah. Ya. Tapi kalau saudara tiba-tiba ada yang telepon bilang, Pak Pendeta, air. Tahu tiba-tiba lagi, Pak Pendeta, pelayanan. Maka air, kakak minta maaf beta pelayanan harus baru beta antar Kan begitu saudara. Di gereja saya tuh hanya free hari Senin tidak ibadah. Saudara, semua hari ibadat. Nah, air itu kami jual di gereja. Jadi saudara bisa bayangkan, ditutupnya lebih banyak dari bukanya. Tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia tahu memberkati kita tepat pada waktunya. Orang yang jual air galon di situ juga banyak, saudara. Bukan hanya di tempat kami. Tapi kami percaya Tuhan tahu menaruh berkat bagi orang-orang benar. Amin. Jadi saudara jangan pernah takut. Kerja tetap. Tapi jangan lupa Tuhan lebih utama di atas segala-galanya. Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Sama-sama katakan berjaga-jaga. Bilang samping kiri kanan, setan di mana-mana. Amin. Ya. Jangan ada yang bilang beta hebat. Jangan. Lu bilang hebat, telah so jatuh. Ya. Tiap hari mesti waspada. Berjaga-jaga. Sadar, saudaraku. Mesti sadar tiap hari. Karena godaan ini datang silih berganti. Ya. Tapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari Bapak Pendeta Andi, satu pujian yang kita nyanyikan dan kita mau syukuri firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini.